Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurfaida. Nama saya Dikelani Zulbasitra. Saya Adinina Muzayana. Saya Fira Amanda Upiana. Saya Cinta Salsabila. Saya Afgan. Di sini kami akan memberikan penjelasan terkait gerakan pembaruan Islam. Dalam kosakata Islam, terminologi pembaruan menggunakan kata tajdid yang secara harfiah berarti pembaruan dan pelakunya disebut mujaddid. Kata tersebut mencerminkan suatu upaya menghidupkan kembali keimanan Islam beserta praktik-praktiknya dalam komunitas kaum muslimin. Berkaitan dengan hal tersebut, pembaruan dalam Islam bukanlah dalam hal yang menyangkut dasar atau fundamental ajaran Islam. Artinya, pembaruan Islam bukan dimaksudkan untuk mengubah, memodifikasi, ataupun merevisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman. Sebaliknya, pembaruan lebih berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan perkembangan zaman, serta mengaktualisasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sosial. Latar belakang munculnya pembaruan Islam. Istilah pembaruan baru terkenal dan populer setelah munculnya semangat pemikiran dan gerakan pembaruan Islam. Latar belakang munculnya pembaruan dalam bidang pendidikan Islam antara lain adanya situasi sosial keagamaan masyarakat Mesir yang saat itu penuh dengan taklid buta dan pemikiran yang statis. Tokoh seperti Al-Afghani dan Muhammad Abduh melihat bahwa salah satu penyebab keterlatar belakangan umat Islam adalah hilangnya tradisi intelektual yang pada intinya ialah kebebasan berpikir. Kesadaran itu tumbuh pada masa kemunduran Turki Utsmani. Seperti yang kita tahu, Turki adalah pintu masuk menuju Eropa. Dengan demikian, merekalah yang paling tahu tentang perkembangan yang tengah berlangsung di Eropa. Oleh sebab itu, latar belakang dan kesadaran pembaruan tersebut berasal dari kontak langsung yang terjadi antara masyarakat Muslim Ottoman dengan masyarakat Nasrani di Eropa. Hal ini menghasilkan hipotesis bahwa umat Islam harus berbenah. Pada masa itu, kalangan umat Islam yang progresif menganggap bahwa Islam tengah berada pada masa kegelapannya. Periode modern, yaitu tahun 1800 Masehi dan seterusnya, adalah zaman kebangkitan bagi umat Islam. Ketika wilayah Islam jatuh ke tangan Barat seperti pendudukan Prancis, hal ini mengejutkan sekaligus menyadarkan umat Islam ada peradaban yang maju di Barat sana, yang menjadi ancaman bagi Islam. Oleh karena itu, muncul keharusan bagi raja-raja Islam dan para pemuka Islam untuk melakukan pembaruan. Bangsa Eropa mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan dari ilmuwan Islam, lalu mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Namun, sejak saat itu umat Islam justru tidak lagi memperhatikan ilmu pengetahuan, sehingga mengalami kemunduran dalam segala aspek kehidupan. Keempat yaitu kondisi sosiologis dan faktor-faktor pembaharuan Islam. Kondisi sosiologi seperti itu menyebabkan kaum elit muslim merasa perlu melakukan perubahan. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, kepercayaan terhadap barat secara keseluruhan. Yang kedua, gagalnya sistem sosial yang bertumpu pada kapitalisme dan sosialisme. Yang ketiga, gaya hidup elit sekuler di negara-negara lain. Kemunculan gerakan pembaruan Islam tidak bisa dipisahkan oleh kondisi objektif kaum muslim di satu sisi dan tantangan barat yang muncul di hadapan Islam. Di sisi lain, kemunculan gerakan pembaruan Islam juga merasakan ketidakpuasan atas kondisi Islam yang berkembang pada abad ke-18. Oleh karena itu, pembaharu ingin membangun cita-cita ideal yang maju dan modern. Tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Dalam pertimbangan ini muncullah tokoh-tokoh penting antara lain: 1. Muhammad Jamaluddin Al-Ghazali, 3. Muhammad Abduh, 4. Muhammad Rasulullah, Muhammad Iqbal. Adalah tokoh-tokoh penting yang berusaha membangun kembali kejayaan Islam melalui pembaharuan dalam pemikiran dan sistem komunikasi, Agar lebih relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah esensi ajaran Islam. Umat Islam harus kembali ajaran Islam yang murni, tetapi juga tidak boleh meninggalkan ilmu pengetahuan agar lebih relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah esensi ajaran Islam.
Umat Islam harus kembali ajaran Islam yang murni, tetapi juga tidak boleh meninggalkan ilmu pengetahuan agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.